Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program bantuan langsung untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Lepo Sidoarjo. 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program bantuan langsung untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Desa Sidoarjo. Manfaat penelitian: 1. Secara teoritis, sebagai bahan kajian perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya dalam hal studi evaluasi kebijakan publik. Secara praktis, bagi pemerintah sebagai saran atau masukan bagi pemerintah desa setempat dalam upaya evaluasi pengelolaan penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan tambahan informasi bagi masyarakat untuk mengenai kebijakan publik pengelolaan dana bantuan sosial dari pemerintah. Bagi akademisi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar mampu mengembangkan cara berpikir secara ilmiah dan sistematis terhadap suatu pemecahan masalah dikaitkan dengan teori evaluasi kebijakan publik. Alur kerangka konseptual: 1. Kebijakan publik, 2. Evaluasi kebijakan publik, 3. BLT, 4. Pengentasan kemiskinan. Dasar Hukum Perpu nomor 1 tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020, UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang keempat, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Implementasi program Lester 2000, efektivitas, efisiensi, responsivitas. Implementasi kebijakan program bantuan langsung untuk mengatasi pandemi COVID-19, studi kasus Desa Lepo Kecamatan Sidoarjo. Metode penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Lepo, Kecamatan Sidoarjo terkait implementasi BLT COVID-19. Informan Kepala Dinas Sosial Sidoarjo 1 orang, Kepala Desa Lepo 3 orang, perangkat Desa Lepo 2, penerima BLT. Metode penelitian, fokus penelitian efektivitas, efisiensi, responsivitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe analisis deskriptif kualitatif menggunakan teori Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, penyajian data. Bentar. Judul kamu apa? Itu implementasi kebijakan. Implementasi ini kebijakan program bantuan langsung untuk mengatasi pandemi COVID. Ya. Teorinya kamu pakai apa? Teorinya pakai apa tadi? Alur kerangka penelitian, alur kerangka konsep. Lester dan Seward 2000. Ada efektivitas, efisiensi, responsivitas. Iya. Oke, berarti ada rujukan teorinya ya. Oke, lanjut, difokus. Menggunakan pengumpulan data, penyediaan data, reproduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sekian, terima kasih sudah Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang efektivitas program pendidikan sistem ganda dalam peningkatan mutu lulusan sekolah kejuruan. Studi kasus di SMKN 1 Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, latar belakang. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, bahwa pembangunan SDM akan menjadi kunci dalam persaingan global.
Hal ini sangat berdasar mengingat betapa sulitnya negara kita untuk mengejar ketertinggalan dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju. Padahal negara kita mempunyai sumber daya yang masuk, malah banyak negara dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki yang mampu menjelma menjadi negara maju. Kualitas SDM yang sangat rendah telah menjadi penyebab utama Indonesia sulit menjadi negara maju. Dari laporan yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia yang berjudul Global Human Capital Report 2017, Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 130 negara. Posisi Indonesia masih lebih rendah dari beberapa negara ASEAN seperti Singapura 11, Malaysia 33, Thailand 40, dan Filipina 50. Beberapa indikator yang dipakai Hertz laporan yakni kapasitas, kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan edukasi. Indikator lain yang menunjukkan rendahnya kualitas SDM negara kita bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja sebagian besar merupakan tenaga kerja terdidik atau unskilled labor dengan pendidikan formal hanya SD, SMP, dan tidak lulus SMA. Maka tenaga kerja kita didominasi oleh tenaga kerja kasar. Ini menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki Indonesia kualitasnya jauh di bawah negara-negara lain. Dengan kualitas tersebut, tentu menjadi hal yang wajar apabila berbagai upaya memajukan bangsa mengalami kegagalan. Berbagai upaya yang selama ini dilakukan terfokus hanya pada mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan cenderung mengabaikan upaya peningkatan kualitas SDM. Pendidikan menjadi pembentukan kualitas SDM sehingga dari tingkat pendidikan formal SD, SMP, dan SMA hingga perguruan tinggi harus dilakukan peningkatan mutu. Hasil tes dan survei PISA Program for International Student Assessment tahun 2015 yang melibatkan 540.000 siswa di 70 negara, performa siswa-siswi Indonesia masih tergolong rendah. Skor pencapaian siswa Indonesia untuk sains membaca dan matematika berada pada peringkat ke-62, ke-61, dan ke-63. Meskipun sudah ada perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2012, tapi tidak signifikan. Dengan kualitas anak didik yang tidak lebih unggul jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tentu SDM kita akan sulit bersaing dengan negara-negara maju. Daya saing bangsa akan sulit terdongkrak karena sejak masa pengenyam bangku sekolah sudah tertinggal. Untuk mengejar Singapura, Korea, ataupun Jepang mungkin hanya akan menjadi sebuah mimpi karena pada saat ini kondisi kita bahkan tidak lebih baik dibanding Thailand dan Vietnam. Banyak yang harus dibenahi dalam dunia pendidikan kita. Menurut Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index, Indonesia masuk dalam kategori pembangunan tinggi. United Nation Development Program atau UNDP memberikan skor 0,707 untuk indeks ini. Dengan skor ini, IPM Indonesia berada di peringkat 6 di Asia Tenggara. Menurut Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christoph Baud, masuknya Indonesia dalam kategori tersebut dikarenakan komitmen nasional yang kuat untuk pembangunan manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Namun Indonesia masih perlu mengurangi dan mengantisipasi ketimpangan di masa yang akan datang. Program wajib belajar 12 tahun. Indonesia seluruh diwajibkan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 12 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Sekarang ini sistem pendidikan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara umum jenis pendidikan di Tolong Indonesia diperhatikan waktunya Mbak ya. Iya Bu, terbagi dalam 7 jalur utama yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang yaitu anak usia dini, dasar, menengah, tinggi, dan atas. Badan Pusat Statistika BPS merilis jumlah pengangguran pada Agustus 2019 mencapai 7,5 juta jiwa atau meningkat dari 6 bulan lalu. Rilis BPS Februari sebesar 6,8
juta, mayoritas pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan. Tingkat pengangguran terbuka pun naik dari 5,1% pada Februari 2019 menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Namun angka ini lebih baik jika dibandingkan Agustus tahun 2018 sebesar 5,34%. Jumlah pengangguran pada bulan Agustus meningkat 230.000 orang dari perhitungan terakhir yang dilakukan pada Februari 2019. Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Suharyanto. Mayoritas pengangguran merupakan angkatan kerja terdidik. Laju peningkatan angka pengangguran lulusan SMA berada di tingkat kedua setelah SMK. Jumlah lulusan SMA naik 1,14% dari 6,78% pada Februari menjadi 7,92% pada Agustus 2019. Sementara pengangguran di SMK pada Agustus 2019 naik hingga 1,61% dari 8,63% pada Februari menjadi Bapak langsung ke 10,94%. Sidoarjo. Di Sidoarjo bagaimana datanya? Silakan dibaca. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam dan mengangkat studi kasus permasalahan yang sering muncul, yakni rendahnya daya serap karena banyaknya lulusan SMK yang menganggur. Bahkan menurut BPS, jumlah terbanyak pengangguran di SMK tertinggi dan bagaimana kualitas lulusan dan peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan tentang apa yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik melakukan. Belum ada. Bu, mohon maaf, kerangka konsepnya belum ada, Bu. Ini masih bab 1. Ya. Sudah. Oke.